Hai, what's up guys? Kembali lagi bersama Movie Experiment yang akan selalu menyajikan alur cerita lengkap dari film-film berkualitas untuk nemenin waktu rebahan kalian. Dan di video kali ini, aku akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Tajomaru. Kisah seorang anak kaisar yang jago bela diri namun tiba-tiba harus menjadi samurai jalanan karena dikhianati oleh saudaranya sendiri, hingga dia bersumpah untuk menghabisi saudaranya tersebut. Scene dari film ini diawali ketika mereka masih anak-anak. Mereka adalah kakak beradik bernama Nobutsuna sang kakak dan Naomitsu sang adik. Mereka berdua adalah anak keturunan kaisar dan jika sudah dewasa, sang kakak akan mendapat jabatan di kekaisaran. Sedangkan anak perempuan ini bernama Ako, seorang anak bangsawan kaya raya. Mereka bertiga sering bermain dan belajar bersama. Suatu hari, ketika mereka pulang ke rumah, mereka melihat seorang anak sedang ditangkap oleh pelayan. Terlihat anak itu mencuri sebuah kentang. Naomitsu dengan baik hati mengizinkan anak itu untuk memakan kentangnya, karena menurut dia, anak itu mencuri karena lapar. Naomitsu melihat anak itu sepertinya tak punya orang tua, sehingga dia memberi nama anak itu Sakuramaru. Lalu dengan baik hati, Naomitsu mengajak Sakuramaru untuk tinggal bersama mereka di rumah. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kini mereka telah tumbuh dewasa. Ketika itu, mereka sedang menghadap Shogun, sang kaisar tertinggi. Kaisar Shogun berkata bahwa salah satu bangsawan di kota ini telah meninggal. Mereka adalah orang tua dari Ako. Shogun menyarankan agar Nobutsuna sebagai kakak tertua untuk segera menikahi Ako, agar harta warisan orang tuanya itu berpindah ke pihak kekaisaran. Namun, Nobutsuna tak mau menerima aturan seperti itu. Dia tahu kalau sebenarnya Ako jatuh cinta pada adiknya, Naomitsu. Tapi perintah dari Shogun ini tak bisa mereka tolak. Keesokan harinya, Nobutsuna sedang berlatih pedang. Lalu datanglah Sakuramaru. Sakuramaru berbicara pada Nobutsuna kalau Naomitsu bertindak sendiri dan menginginkan harta warisan dan juga Ako untuk dirinya sendiri. Sakuramaru memberi saran agar Nobutsuna segera merebut Ako dengan cara paksa. Ini adalah hasutan jahat Sakuramaru agar kedua bersaudara ini pecah. Sayangnya, Nobutsuna termakan hasutan Sakuramaru ini. Di sebuah kuil, ketika Ako sedang menenangkan diri dan masih bersedih atas kematian orang tuanya, datanglah Nobutsuna dan langsung memaksa Ako untuk bercinta dengannya. Nobutsuna menodai Ako secara paksa karena dia pikir dengan cara ini dia akan segera bisa menikahi Ako dan mendapatkan seluruh harta warisannya. Ako berusaha melepaskan diri, tapi kekuatan pria memang berbeda dari wanita, sehingga Ako tak bisa melakukan apa-apa. Dan dia pun ternoda oleh Nobutsuna. Sementara itu, di tempat lain, Sakuramaru menemui Naomitsu yang sedang berkuda. Sakuramaru berkata kalau Nobutsuna akan melakukan pemaksaan pada Ako dan mungkin mendodainya. Naomitsu pun segera pergi mendatangi Ako. Ketika dia melihat Ako, tanpa pikir panjang, dia langsung mengajak Ako untuk kabur bersamanya. Bersama Sakuramaru dan anak buahnya yang masih setia bersamanya, Naomitsu kabur bersama Ako, meninggalkan rumahnya dan statusnya sebagai anak keturunan kaisar. Mereka masuk menuju hutan dan lembah menjauhi kota. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, mereka pun beristirahat. Di saat mereka beristirahat, Sakuramaru menghampiri seorang penasehat keluarga kaisar yang ikut bersama mereka, bernama Kagetoki. Sakuramaru berkata ada yang ingin dia sampaikan. Mereka pun berjalan menjauhi tempat istirahat dan sampai di tepi sungai. Lalu secara tiba-tiba, Sakuramaru berkata kalau dia ingin membunuh Kagetoki. Kagetoki kaget dan menganggap ini hanya candaan saja. Tapi Sakuramaru ini bersungguh-sungguh dan langsung mencabut pedangnya dan menebas Kagetoki hingga akhirnya dia tewas. Setelah itu, muncullah beberapa anak buah Naomitsu melihat apa yang terjadi. Mereka pun langsung menyerang Sakuramaru. Tapi Sakuramaru punya keahlian pedang yang lebih tinggi, sehingga mereka semua berhasil dia kalahkan. Sementara itu, Naomitsu dan Ako terbangun dari tidurnya. Tapi keadaan di sana sepi, tak ada seorang pun. Mereka pun berkeliling mencari Sakuramaru dan Kagetoki. Ketika mereka sampai di tepi sungai, mereka melihat Kagetoki tergeletak sudah tak bernyawa. Sementara itu, Sakuramaru kembali ke kediamannya dan menemui Nobutsuna. Lalu, tanpa sepatah kata pun, dia mengayunkan pedangnya pada Nobutsuna.
Nobutsuna langsung ambruk dan tewas di tangan Sakura Maru. Kembali pada Naomitsu dan Ako, mereka berjalan berputar-putar di dalam hutan dan merasa tersesat. Di tengah hutan, tiba-tiba ada suara-suara aneh, seperti suara teriakan. Tiba-tiba dari balik pohon, muncullah seorang pria tua dengan pakaian lusuh dan compang-camping. Pria itu adalah seorang samurai jalanan dan terlihat mencurigakan. Dia mengenalkan dirinya bernama Tajomaru. Tajomaru berkata kalau dia menginginkan kuda Naomitsu. Naomitsu tak terima, lalu menarik pedangnya. Mereka pun mulai berkelahi. Mereka berdua berduel dengan seimbang. Lalu Tajomaru mengganti pedangnya dengan pedang yang lebih besar. Nama pedang itu adalah Namikiri. Dan dengan satu sabetan, Tajomaru berhasil mematahkan pedang Naomitsu. Kini, Naomitsu dihajar habis-habisan hingga tak mau berdiri dan pingsan. Lalu Ako berusaha menyerang Tajomaru, tapi dia malah terjatuh dan Tajomaru langsung menyerang. Waktu pun berlalu, hingga akhirnya Naomitsu terbangun dari pingsannya dan sudah dalam keadaan terikat. Dia melihat Tajomaru sedang berbicara dengan Ako. Tajomaru berkata kalau Ako harus memilih, akan ikut bersama Tajomaru atau dijual ke pasar budak. Lalu tanpa diduga, Ako berkata kalau dia bersedia ikut bersama Tajomaru dengan satu syarat. Syaratnya adalah bunuhlah Naomitsu. Tak ada yang menyangka Ako akan berkata seperti itu. Naomitsu hanya bisa terdiam terpaku, tak percaya kalau wanita yang begitu dicintainya berkata kejam seperti itu. Naomitsu mencoba membujuk Ako, berkata, sadarlah, kalau kita harus mati, mari kita mati bersama. Tapi Ako menolak mentah-mentah dengan berkata, kamu saja mati sendiri. Tajomaru menyaksikan pertengkaran mereka sambil tertawa puas. Naomitsu memohon untuk terakhir kalinya, berkata, bukankah kita sudah berjanji akan hidup bersama dan mati bersama? Ako lalu berkata kalau ini semua adalah salah Naomitsu yang menyeret keadaan menjadi seperti ini. Tajomaru lalu berkata pada Naomitsu kalau sebaiknya Ako ini dibunuh saja karena sepertinya omongan yang ngelantur. Di saat Tajomaru tak memperhatikan, Ako tiba-tiba melarikan diri dari situ, meninggalkan Naomitsu sendirian. Tajomaru pun melepaskan ikatan Naomitsu, tapi tiba-tiba dia mengambil pisau dan menikam Tajomaru. Di saat-saat sekaratnya, anehnya, Tajomaru tak membalas dan tak marah, tapi malah menyuruh Naomitsu mendekat. Dia lalu memberikan pedang Namikirinya pada Naomitsu, dan berkata, ambillah pedang ini dan pakailah nama Tajomaru. Nama Tajomaru adalah nama seorang samurai jalanan terkenal, dan siapapun yang berhasil mengalahkan seorang Tajomaru, orang itu berhak untuk menyandang nama Tajomaru selanjutnya. Lalu akhirnya, Tajomaru pun tewas. Naomitsu lalu pergi dari situ dan berjalan hingga larut malam. Malam harinya, dia menemukan sebuah api unggun dengan ikan dan ayam yang sedang dibakar. Dia pun langsung memakan semua makanan itu, karena sudah berhari-hari dia tak makan. Sedang enak-enaknya makan, muncullah beberapa orang pemilik makanan itu. Mereka pun langsung mengacungkan pedangnya. Salah satu dari mereka, bernama Doken, bertanya, siapa kamu? Naomitsu menjawab kalau dia bernama Tajomaru. Mereka kaget tak percaya, karena Tajomaru terkenal sebagai seorang samurai jalanan yang punya kemampuan pedang yang tinggi. Salah satu dari mereka langsung menyerang Naomitsu. Tapi dengan satu sabetan pedangnya, Naomitsu mematahkan pedang orang itu. Setelah melihat kemampuan pedangnya itu, mereka pun langsung percaya kalau orang ini memang benar Tajomaru. Kini mereka pun mempersilahkan Naomitsu untuk ikut bergabung dan makan bersama mereka. Bahkan mereka bersedia menjadi anak buah Naomitsu dan menjadi samurai jalanan. Dan kini Naomitsu, sang anak keturunan kaisar, resmi berubah menjadi seorang samurai jalanan bernama Tajomaru. Hari-harinya kini disibukkan dengan mencuri. Dia dan anak buahnya akan menghentikan para pejalan kaki yang membawa barang bawaan dan mencuri barang-barang tersebut. Tapi walaupun Naomitsu sekarang menjadi samurai jalanan, dia tak membunuh orang tanpa alasan. Suatu malam, mereka berempat sedang mengobrol mengelilingi api unggun. Doken bercerita tentang keadaan kekaisaran di sebuah kota. Dia berkata kalau seorang keturunan kaisar bernama Nobutsuna sudah mati dan dia digantikan posisinya oleh adiknya bernama Naomitsu. Naomitsu sendiri yang mendengar hal itu tak percaya. Benarkah kakaknya telah mati? Ditambah lagi, ada seorang bernama Naomitsu di sana. Naomitsu kan dia sendiri. Kenapa di kekaisaran ada orang yang namanya sama dengan dirinya?
Lalu ketika mereka semua tertidur, Naomitsu mengendap-endap pergi dari situ. Tapi Doken melihat kepergian Naomitsu itu lalu diam-diam mengikutinya. Tujuan Naomitsu adalah pulang kembali ke rumahnya. Tapi bukannya sambutan hangat yang dia dapatkan, dia malah dihadang oleh para pengawal, lalu dijebloskan ke penjara. Tentu saja Naomitsu tak bisa menerima ini dan berteriak kalau dia ini Naomitsu, seorang keturunan kaisar. Lalu tiba-tiba muncullah Sakura Maru. Sakura Maru berkata kalau sekarang dialah Naomitsu dan kau hanya seorang samurai jalanan saja. Sakura Maru bercerita, setelah kematian Nobutsuna, dia ditunjuk oleh shogun menjadi Naomitsu dan menjalankan roda pemerintahan. Lalu Sakura Maru berkata kalau dia akan memanggil istrinya. Di situ muncullah Ako. Ako ternyata sudah menjadi istri Sakura Maru. Naomitsu semakin tak percaya dengan semua situasi ini. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang menghampiri mereka, memberitahu kalau seorang gubernur datang ke rumah itu. Gubernur itu mendapat kabar mengenai adanya pengkhianatan di keluarga keturunan kaisar dan mencurigai Sakura Maru. Di sana, semua orang menghadap gubernur, termasuk Naomitsu dan Doken yang juga tertangkap di sana. Lalu gubernur itu meminta penjelasan. Naomitsu pun berbicara. Dia menceritakan semua yang terjadi. Naomitsu menjadi orang yang dikhianati oleh seluruh kekaisaran dan juga oleh kekasihnya sendiri, Ako. Di saat itu muncullah shogun yang membuat semua orang kaget karena kehadirannya yang tiba-tiba. Shogun lalu berkata bahwa Sakura Maru yang menjadi Naomitsu adalah atas izin darinya. Di situ, kini Sakura Maru merasa mendapat perlindungan dari. Dia pun memerintahkan kepada para prajurit untuk menyeret Ako untuk dibunuh. Barulah setelah itu, Naomitsu pun akan dia bunuh juga. Naomitsu kini tertunduk lesu, seakan hidupnya hancur. Lalu, Doken yang berada di sebelahnya tiba-tiba berkata sesuatu. Sebenarnya, sewaktu Naomitsu dan Ako bertemu dengan Tajomaru di hutan pada waktu itu, dia ada di sana memperhatikan dari kejauhan. Dan cerita yang sebenarnya terjadi adalah, ketika Tajomaru hendak menodai Ako berkata lebih baik dia mati bunuh diri daripada dia ternoda dengan pisau sudah terhunus di lehernya. Melihat itu, Tajomaru tak tega. Ako lalu berkata kalau dia sangat mencintai Naomitsu, tapi dia kini merasa sudah menjadi wanita kotor karena pernah dinodai oleh Nobutsuna. Ditambah lagi, selama Ako masih bersama Naomitsu, hidup Naomitsu akan selalu dalam bahaya. Maka dari itu, Ako berinisiatif untuk meninggalkan Naomitsu demi menyelamatkan hidup Naomitsu sendiri. Cerita dari Doken ini pun menyadarkan Naomitsu kalau Ako masih sangat mencintainya hingga rela berbuat seperti itu. Lalu setelah menceritakan semua yang terjadi, Doken tiba-tiba memanggil semua teman-temannya yang langsung datang dan menghajar semua pengawal yang ada di situ. Naomitsu pun berhasil dibebaskan dan kini dia punya rencana untuk menyelesaikan ini semua. Naomitsu pun pergi untuk menyelamatkan Ako. Sesampainya di sana, Sakura Maru sedang bersiap untuk melemparkan Ako ke jurang. Tapi di luar dugaan, Ako sendirilah yang menjatuhkan dirinya. Melihat itu, Naomitsu ikut terjun menjatuhkan diri ke jurang juga. Di bawah jurang, Naomitsu berhasil sadar dari pingsannya. Dengan tertatih-tatih, dia mencari Ako. Lalu akhirnya dia menemukan Ako dalam keadaan lusuh dan tak berdaya. Dengan lirih, Ako berkata kalau bunuh sajalah dia, karena dia sudah tak suci lagi, sudah dinodai oleh Nobutsuna. Naomitsu sudah memegang pedangnya, tapi dia tak tega melihat Ako yang seperti itu, lalu memeluknya. Dia lalu berkata kalau itu semua tak masalah. Naomitsu akan menerima Ako dan tetap akan mencintainya. Ako pun merasa bahagia mendengarnya. Kini mereka berdua mencari jalan keluar dari jurang itu. Lalu mereka melihat ada sebuah rantai menjuntai dari atas. Naomitsu tahu sepertinya rantai itu milik Doken. Dia pun memanjat tebing itu dengan menggendong Ako. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka berhasil naik kembali ke atas. Lalu dengan penuh amarah, Naomitsu dan Ako pun kembali ke rumah. Mereka hendak membalas dendam atas semua kekacauan yang dibuat Sakura Maru. Sesampainya di rumah, Naomitsu pun berbicara pada Sakura Maru. Naomitsu berkata kalau selama ini dia menganggap Sakura Maru sebagai saudaranya sendiri.
Tapi ketamakan Sakuramaru akan harta dan jabatan membuatnya menjadi orang licik yang tega menghancurkan kekaisaran. Kini Naomitsu pun mengajak Sakuramaru berduel, menyelesaikan semua ini dengan sebuah pertarungan. Lalu pertarungan pun dimulai. Awalnya Naomitsu dan Sakuramaru bertarung dengan imbang. Tapi di tengah pertarungan, pedang Naomitsu terlepas dan terlempar jauh. Dia berusaha mengambil pedangnya kembali, tapi Sakuramaru lah yang berhasil mengambil pedang itu. Pergumulan pun terjadi, hingga akhirnya pedangnya berhasil Naomitsu dapatkan kembali. Dia pun mengayunkan pedangnya dan tebasannya mengenai Sakuramaru. Sakuramaru langsung ambruk, hingga akhirnya dia pun tewas. Kini Sakuramaru telah tiada. Lalu Naomitsu pun memanggil seorang penasehat kekaisaran di situ. Dia berkata kalau tugas sebagai pejabat kekaisaran dia serahkan pada penasehat tersebut. Naomitsu tak mau menjadi seorang pejabat kekaisaran, hanya ingin menjadi orang biasa saja. Bersama Ako, Naomitsu pun pergi dari kota itu, memulai kehidupan mereka yang baru. Tak ada gelar kaisar, tak ada gelar bangsawan. Hanya dua orang biasa yang saling mencintai, memulai untuk hidup damai dan bahagia. Dan film pun selesai. Nah, begitulah guys, seluruh alur cerita dari film Tajomaru. Sebuah ketamakan akan harta dan jabatan akan membuat orang lupa saudara dan keluarga sendiri, hingga menghalalkan segala cara, sampai-sampai saling bunuh-membunuh. Namun akhirnya, ketamakan itu akan kalah dengan kebaikan, dan orang yang tamak akan menerima ganjarannya. Semoga film ini bisa memberikan pesan yang positif untuk teman-teman semua yang menonton. Oke guys, aku rasa sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada request film, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.